saya John, saya adalah peserta prophetic training di batch sebelumnya, dan saya ingin berbagi pengalaman saya sepanjang mengikuti training ini. Saya meyakini bahwa keikutsertaan saya di prophetic training bukan suatu kebetulan, dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Sepanjang prophetic training ini dilaksanakan, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan saya menerima pengertian-pengertian baru dari firman Tuhan yang dibukakan melalui Bapak Timothy Parengkuan. Saya merasakan seperti ada selubung yang diangkat satu persatu dari kehidupan saya, sehingga saat ini saya lebih mudah memahami firman Tuhan dan rancangan Tuhan yang sedang dilaksanakannya di hari-hari yang terakhir ini. Saya sangat excited dan bersuka cita dengan apa yang saya terima melalui prophetic training ini. Sebuah harta yang tak ternilai harganya bagi kehidupan saya. Ini seperti yang Rasul Paulus tulis dalam surat-suratnya, bahwa ada rahasia yang tersimpan selama berabad-abad lamanya dan dibukakan hanya bagi orang-orang pilihan, dan itu adalah kita. Jadi bagi para peserta training, saya menghimbau supaya membuka hati masing-masing, aktifkan manusia roh Anda, dan fokuslah hanya kepada firman dan materi yang sedang dibukakan. Sebab kita adalah orang-orang pilihan yang berhak menerima rahasia yang tersimpan selama berabad-abad lamanya. Saya percaya ini akan memberkati. Banyak orang sudah mengikuti prophetic training kami di waktu lalu. Waktu itu kita hadir di kelas dan mereka sangat diberkati. Saya percaya buat Anda juga yang online di berbagai kota, berbagai kepulauan di seluruh Indonesia, mungkin juga di luar. Kalau kita ikuti bersama-sama, kita akan mengerti prophetic itu sesungguhnya, sehingga kita untuk memahami apa yang Tuhan mau katakan di dalam waktu-waktu kita ada pada hari-hari ini. Daftarkan segera supaya kita segera adakan prophetic training online. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini lebih banyak sedang ada di rumah ya, oleh karena WFH, juga mungkin dengan kondisi yang ada, begitu banyak kerja ataupun juga doa dan semuanya dilakukan dari rumah. Tapi ini menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk ikut juga di dalam waktu Tuhan yang sedang mau dinyatakan hari-hari ini, 5781. Apa itu 5781? Waktu beberapa hari yang lalu, hari Senin yang lalu, Pak Timi sudah menjelaskan di dalam seminar yang pertama, dan kali ini adalah seminar yang kedua. Di tanggal ini, tanggal 24 September akan ada pewahyuan yang lebih dalam lagi tentang bagaimana sikap kita yang seharusnya kita miliki sebelum kita masuk ke dalam waktu Tuhan ini. Karena ada begitu banyak hal yang saya sendiri secara pribadi merasakan bahwa ke depan ini akan ada begitu banyak hal yang membuat kita mengalami Tuhan yang penuh, mengalami realitanya yang penuh, mengalami kelepasan yang penuh. Karena itu yang sedang kita nantikan dengan kondisi yang ada. Tapi pekerjaan Roh Kudus lebih kuat daripada kondisi yang ada. Dan saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini, yuk kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, sehingga ruang hati kita, tanah hati kita menjadi gembur, dan ketika firman itu disampaikan, itu dapat masuk di dalam kehidupan kita. Saya ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Oh, thank you Abba. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Diberkatilah Engkau ya Bapa pencipta alam semesta. Diagungkanlah namamu, dikuduskanlah Engkau selama-lamanya. Di dalam mula segala waktu dan saat, di dalam mula segala sesuatunya ada dan diciptakan. Saat ini ya Abba, kami bawa hati kami, hidup kami di hadapan-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami semakin masuk di dalam waktu-waktu-Mu, sehingga kami mengalami penggenapan janji-Mu. Karena di dalam waktu-waktu-Mu kami tahu
janji dan rencana-Mu yang Kau mau genapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini kami ya Tuhan, kami terbuka bagi Engkau Roh Kudus. Kami buka seluruh hati pikiran kami untuk kehadiran melalui doa penyembahan kami dan melalui firman yang akan kami terima pada malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Come on, let us worship God. I don't wanna be afraid every time I face the waves. I don't wanna be afraid. I don't wanna be afraid. I don't wanna fear the storm just because I hear it roar. I don't wanna fear the storm. I don't wanna fear the storm. Peace, be still, say the word and I will plant my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. Peace, be still, you are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. I'm not gonna be afraid, 'cause these waves are only waves. I'm not gonna be afraid, 'cause I'm not gonna be afraid. I'm not gonna fear the storm, you are greater than its roar. I'm not gonna fear the storm, I'm not gonna fear at all. Peace, be still, say the word and I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. Oh, peace, be still, you are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. Peace, peace over me. Peace, peace, yeah, over me. I don't wanna be afraid. Your peace is within me, oh God. Jesus, 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 Jesus. I don't wanna be afraid.
afraid every time I face the wave. I don't wanna be afraid, 'cause I don't wanna be afraid. I don't wanna fear the storm just because I hear it roar. I don't wanna fear the storm, 'cause I don't wanna fear at all, yeah. Peace, be still, say the word and I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. Oh, peace, be still, you are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. Peace, be still, say the word and I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. Oh, it's peace, be still, you are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. Peace, peace, over me. Oh, peace, peace over me. Peace of God dwells in my life forever. Jesus, you are. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, let faith rise up. Oh, heart, believe. Let faith rise up in me. Sing, let faith rise up. Oh, heart, believe. Let faith rise up in me. Let faith rise up. Oh, heart, believe. Let faith rise up in me. Oh, let faith rise up. Oh, heart, believe. Let faith rise up in me. Oh, let faith rise up. Oh, heart, believe. Let faith rise up in me. Let faith rise up. Oh, heart, believe. Let faith rise up in me. Set your faith, set your faith. Let faith rise up. Oh, heart, believe. Let faith rise up in me. Oh, so let faith rise up. Oh, heart, believe. Let faith rise up in me. Let your faith rise. Come on, sing. Let faith rise up. Oh, heart, believe. Let faith rise up in me. Let your faith rise. Come on. Let faith rise up. Oh, heart, believe. Let faith rise up in me. Oh, yes, peace, be still. Say the word and I will set my feet upon the sea till I'm dancing in the deep. Oh, peace, be still. You are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. Come on. So peace, be still. Say the word and I will set my feet upon the sea till I'm there.
dancing in the deep. Oh, peace be still. You are here, so it is well. Even when my eyes can't see, I will trust the voice that speaks. Oh, peace, peace, yeah, over me. Oh, peace, peace, yeah, over me. Oh, Jesus, oh, we welcome you, oh God. We welcome you, Holy Spirit. We want to dwell more in your heart. We want to dwell more in your presence. You are all I need. You are all I need. Come on, worship Him, worship Him. You are all I need, oh God. Yes, you are all I need. You are all I need, oh God. You are all I need, Jesus. I want to see you, Lord, face to face. Yes, I want to see you, Lord, face to face. Oh, I want your peace to dwell in me. I want your peace be in my life forever. I want your peace. I want your peace. Yes, I want your peace, oh God. Oh, biar damai-Mu tinggal. Yeah, biar damai-Mu tinggal di tengah kami. Kau yang layak untuk diagungkan. Oh, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak disembah. Oh, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan yang layak untuk disembah. Oh yeah. Oh, 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 oh. Jesus, Jesus, Jesus. You are all I need. It's only you. It's always been you, Lord. We want your presence. Want your presence. We want your presence. Presence. Jesus, Jesus, as I just want you, Lord. We welcome you, Lord. Gadol Elohai Shilki Gadol Elohai Kol Echad Yireh Ki Gadol Elohai
Gadol Elohai Shiruki Gadol Elohai Kol Echad Yireh Ki Gadol Elohai. Come on, sing Gadol Elohai. Oh, Gadol Elohai. Shiru ki Gadol Elohai. Kol Echad Yireh ki Gadol Elohai. Oh, Gadol Elohai. Shiru ki Gadol Elohai. Kol Echad Yireh ki Gadol Elohai. Come on, once again, Gadol Elohai. Come on. Oh, Gadol Elohai. Oh, Shiru ki Gadol Elohai. Oh, Kol Echad Yireh ki Gadol Elohai. Oh, Gadol Elohai. Gadol Elohai. Oh, Gadol Elohai. Oh, Shiru ki Gadol Elohai. Oh, Kol Echad Yireh ki Gadol Elohai. Shemea kol shem Otcha raui lehalel. Libi yashir ki Gadol Elohai. Shemea kol shem, come on. Oh, Shemea kol shem Otcha raui lehalel. Libi yashir ki Gadol Elohai. How great is our God. Oh, how great is
we see how great. Sing how great He is. Declare it, declare how great He is. How great. Yes, yes, yes. Sing with your voice. Sing with your whole heart. Say that He is great. That He is worthy. Sing how great is our God. Sing with me how great is our God. And now we see how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, sing with me how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Yes. Oh, we see how great is our God. Come on, sing, come on, sing. Oh, how great is our God. Oh, sing with me how great is our God. Oh, we see how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, sing with me how great is our God. And all we sing how great is our God. Oh, how great, how great, how great. Oh, how great is our God. Sing with me how great is our God. No, we see how great is our God. Oh, we see how great, and oh, we see how great, and oh, we see how great, and oh, we see how great, oh, how great, and oh, we see how great, oh, how great, and oh, we see how great, and oh, we see how great is our God. Jesus, you great are you, Lord. Great are you, Lord.
It's only you, oh God. 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 Your spirit, Lord, is all I need. Is all I need, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord, for your awesome grace, oh God. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Kami mau masuk Tuhan lebih dalam. Muliakanlah Engkau Aba, pencipta langit dan bumi. Terima kasih buat malam hari ini. Terus bukakan kepada kami kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti Tuhan isi hati-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Curahkan Roh Kudus. Curahkan kebenaran-Mu. Singkapkan Tuhan. Kami mau seirama dengan Engkau. Kami mau seirama dengan Engkau. Kami mau seirama dengan Engkau ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima firman-Mu. Haleluya. 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 Amin. Amin. Puji Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin bahwa Bapak Ibu juga di rumah dimanapun Anda berada, ikut juga hanyut di dalam penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Hal yang paling indah, hal yang paling mulia adalah ketika kita tetap bergaul dengan Dia, bertemu muka dengan muka, menikmati kasih-Nya, mengalami kebaikan-Nya, juga mengenal isi hatinya. Ya, jadi hari-hari ini saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir di mana Tuhan sedang menyingkapkan seluruh kebenaran. Berarti Dia juga sedang menyingkapkan isi hatinya atas kita semua. Dan seperti yang saya selalu katakan bahwa kalau kita mau mengetahui isi hati Tuhan yang dalam, kita harus perlu tahu sejarahnya, latar belakangnya. Dan latar belakang kalau kita mau tahu isi hati Tuhan, Tuhan sudah percayakan kepada satu bangsa untuk menyimpan isi hati Tuhan, untuk menyimpan rahasia Tuhan. Itulah bangsa Yahudi yang adalah bangsa sulung saudara kita semua. Dan bangsa sulung ini Tuhan menaruh rahasia isi hatinya di dalam mereka, melalui perayaan-perayaan mereka, melalui tahun-tahun mereka, Tuhan taruh di situ. Dan justru di hari-hari sekarang ini Dia rindu kembali orang-orang yang ditebus oleh Dia sendiri masuk di dalam isi hati Tuhan yang ada, yang Tuhan sudah simpan, yang harus dibukakan kepada kita, orang-orang yang ada di antara bangsa-bangsa lain. Jadi kalau malam hari ini kita tetap berbicara tentang satu perayaan Yahudi yang ada di permulaan tahun atau bulan yang ketujuh. Bulan yang ketujuh orang Yahudi adalah bulan Tishri ya. Kita jatuh pada bulan sekarang, yaitu juga disebut permulaan tahun yang baru. Kalau Anda sudah mengikuti seminar yang kita sudah adakan, ini berbicara tentang sebenarnya kedalaman isi hati Tuhan yang Dia mau ungkapkan kepada kita semua. Kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena ada dua hal yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Yesus pernah berbicara tentang penyembah benar. Satu kali Yesus ketemu di dekat seorang wanita di dekat sebuah sumur, lalu mulai mengadakan percakapan. Lalu Yesus masuk kepada statement ini, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lalu tidak sampai di situ saja, lalu dikatakan sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Anda akan lihat di tulisan di dalam Yohanes pasal yang keempat, kita akan lihat ada statement dikatakan keselamatan datang sesudah itu, ayat yang sesudah itu. Keselamatan Dia datang dari bangsa Yahudi. Jadi setelah Yesus berbicara tentang penyembah-penyembah benar yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, baru di bawahnya ada satu clue. Ya, clue itu berbicara satu rahasia di situ bahwa kenapa Yesus harus katakan keselamatan datang dari, sekali lagi boleh ditampilkan ayat itu, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apakah yang dimaksud oleh Yesus? Keselamatan dari bangsa Yahudi. Dan apakah hubungannya dengan penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Apakah itu kebenaran? Dan bagaimanakah peran daripada Roh Kudus supaya kebenaran itu dinyatakan? Kemudian kita lihat lagi di dalam perkataan Tuhan Yesus mengenai Roh Kudus ini. Roh Kudus, Yesus berkata begini, kalau Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan mengingatkan semua apa yang kukatakan kepadamu. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, Anda ingat ayat itu juga dalam Yohanes. Bila Roh kebenaran itu datang, Dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Bahkan Dia akan menyingkapkan hal-hal yang akan datang. Dari sini kita melihat ada clue lagi, clue yang seluruh kebenaran. Ya, karena malam hari ini topiknya seminar, saya akan berbicara tentang hal yang mungkin tidak sering dibagikan di khotbah biasa. Tapi sini saya mau Anda perhatikan, nanti Henry akan coba buat rangkuman di PowerPoint itu, bahwa clue-nya adalah yang sekarang ini dikatakan Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Kemudian Dia juga akan menyatakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
tadi percakapan Yesus dengan wanita Samaria, Yesus berbicara penyembah-penyembah benar, true worshipers. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Lalu statement perkataan Tuhan dikatakan, keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Anda bisa underline, garis itu statement-statement Yesus yang berbicara tentang satu misteri yang akan diungkapkan. Sebab Alkitab ini ditulis, ya, Alkitab ini ditulis pertama-tama tujuannya kepada bangsa-bangsa lain. Karena orang Yahudi sampai sekarang belum menerima sebagian daripada Injil yang adalah perjanjian baru. Tapi ini ditulis untuk bangsa-bangsa lain. Jadi Yesus ketika Yesus berbicara kepada Yohanes, kemudian Yohanes mencatatnya, maka akhirnya tulisan Yohanes dan seluruh perjanjian baru dengan gabung dengan perjanjian lama itu diberitakan kepada bangsa-bangsa. Jadi Anda bisa lihat bahwa Yesus berkata, menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu dikatakan Roh Kudus itu akan menyingkapkan kebenaran. Dan keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Dengan kata lain, keutuhan dari kebenaran yang akan dinyatakan oleh Roh Kudus itu pasti ada sangkut pautnya dengan apa yang ada pada orang Yahudi. Ya. Dengan kata lain, Roh Kudus itu hadir. Kalau dia memimpin kepada seluruh kebenaran, maka akan ada sangkut pautnya dengan apa yang ada pada orang Yahudi. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa Tuhan berdaulat untuk menyimpan rahasia ini kepada bangsa Yahudi untuk dibukakan kelak kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia. Ada satu misteri, dan di dalam misteri itu berbicara tentang perayaan-perayaan yang ada pada orang Yahudi, tahun-tahun yang ada pada orang Yahudi. Itu berbicara satu misteri yang dalam, yang akan dibukakan ketika Roh Kudus mulai bekerja, ketika Roh Kudus hadir. Ketika Roh Kudus hadir, maka terus itu berjalan. Dan jemaat mula-mula pun ketika menyambut Roh Kudus mulai terjadi kegerakan yang luar biasa. Dan buat kita, orang-orang hidup di hari-hari terakhir, tidak berubah apa yang Yesus katakan. Penyembah-penyembah benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang terhubung, yang mempunyai sangkut paut dengan orang Yahudi, tidak lain adalah perayaan-perayaannya dan tahun-tahunnya. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi itu punya sistem penanggaran. Sistemnya adalah lunar, bukan solar. Lunar itu lingkaran, jadi lingkaran itu berbicara semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi artinya begini, dari perayaan-perayaan orang Yahudi yang mereka rayakan setiap tahunnya, kemudian dengan tahun-tahun yang ada pada mereka, itu akan bergerak naik, melingkar terus, naik, melingkar terus, naik, melingkar terus. Seperti perayaan yang mereka rayakan juga pada hari-hari ini. Mereka memasuki perayaan tahun baru, Rosh Hashanah. Tahun lalu juga Rosh Hashanah. Kalau hari ini kita kupas dari hari kemarin tentang dari Rosh Hashanah 10 hari tentang Yom Kippur. Tahun lalu juga sudah ada Yom Kippur. Tahunnya lalunya lagi ada Yom Kippur. Tetapi kalau dihubungkan dengan tahun mereka yang adalah 5781, maka pemahaman dari perayaan-perayaan itu semakin kelihatan kejelasannya, semakin dalam ditujukan untuk bangsa-bangsa. Sehingga nanti tentunya orang-orang Yahudi sendiri akan melihat mengapa mereka bangsa-bangsa lain begitu antusiasnya ikut merayakan perayaan-perayaan kami. Rasul Paulus pernah berbicara tentang hal itu. Rasul Paulus pernah berkata begini, supaya bangkit kecemburuan, to provoke jealousy dalam bahasa Inggris, membangkitkan kecemburuan. Ada apa ini bangsa-bangsa lain? Kenapa bangsa-bangsa lain ini ikut di dalam perayaan-perayaan kami? Bahkan mereka menerima sesuatu yang dalam. Dan hasilnya akhirnya mereka pun akan melihat kekayaan dari perayaan-perayaan Tuhan yang Tuhan taruh atas mereka sendiri. Ya. Akhirnya mereka bisa menemukan the true Messiah, Mesias mereka yang sebenarnya.
Dan perjalanan mereka akan semakin naik dan semakin naik. Dan Tuhan berkata kepada saya bahwa, ya ini dia ada ayatnya ya. Bukan ada, ya ini dia, supaya membuat dia. Akan ada kecemburuan yang lahir. Karena saya pada waktu satu kali tahun yang lalu kita melayani Rosh Hashanah dengan kawan-kawan kami yang ada di Singapura. Di situ kami melayani di situ dan kita ketemu dengan orang-orang yang dari sana, dari Yahudi. Lalu ketika kita ngobrol, kelihatan mereka begitu bergairah. Yang mereka pikir ini adalah perayaan biasa, ternyata di dalamnya memiliki pesan profetik yang sangat dalam. Apa yang mereka lakukan itu menunjukkan satu sikap yang sebenarnya ketika itu dikupas dan dibukakan, itu membawa masuk kita kepada satu kedalaman rahasia yang dalam, yang Paulus sebut sebagai rahasia Kristus. Sebagai rahasia Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, perayaan ini perayaan di awal tahun orang Yahudi yang adalah Rosh Hashanah sampai Sukkot. Ini adalah perayaan yang besar. Kalau kita lihat dari perayaan-perayaan mereka, mereka mempunyai perayaan-perayaan 7 perayaan ya, yang ada, dan Tuhan berkata harus digabung menjadi 3 perayaan dalam setahun. 3 perayaan dalam setahun yang harus dirayakan tiap-tiap tahunnya. Dan Tuhan berbicara jelas di dalam perayaan-perayaan itu. Kalau Anda mau lihat, saya mau tampilkan perayaan. Ada 7 perayaan Yahudi. Kalau mungkin saudara tidak terbiasa mengetahui perayaan-perayaan ini, ada 7 perayaan Yahudi di situ. Ya ada 7 ya, kelihatan atau tidak, ada 7. Nah dari 7 itu digabung 3 di atas, 1 di tengah dan 3 di bawah. Saya warnai dengan warna merah. Jadi yang warna merah itu gabung menjadi 1, ya, lalu 1 dan 3 di bawah. Dan Paskah, roti tidak beragi dan buah sulung digabung menjadi 1. Mereka sebut itu Paskah atau Passover atau dalam bahasa Ibrani Pesach. Kemudian 1 Shavuot yang adalah Pentakosta. Dan yang ketiga peniupan shofar atau Yom Teruah. Lalu kedua pendamaian atau Yom Kippur, dan ketiga Sukkot. Yom Teruah sendiri itu adalah Rosh Hashanah. Digabung. Jadi ada 3 perayaan yang dikatakan di dalam Keluaran 23 ayat 14 sampai 16, 3 perayaan digabung. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita sendiri, orang percaya kita hanya mengadopsi 2 perayaan mereka, itu perayaan Paskah dan perayaan Pentakosta. Kita hanya merayakan 2, Paskah dan Pentakosta. Tapi sayang, sungguh sayang, orang Kristen pada umumnya tidak melihat perayaan yang satunya lagi. Padahal perayaan satunya lagi ada perayaan yang final, klimaks dari perayaan-perayaan yang ada pada mereka. Mungkin kekurangan pengertian atau kekurangan orang-orang yang membukakannya, sehingga kita sebagai orang Kristen kita hanya berhenti pada 2 perayaan, yaitu perayaan Paskah dan Pentakosta. Dan karena kita cuma berhenti kepada perayaan Pentakosta, semua selalu hanya berhenti kepada Pentakosta. Pentakosta dan Pentakosta, 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 Pentakosta. Padahal menurut perayaan orang Yahudi ada lagi perayaan lain selain perayaan Pentakosta. Saya harus katakan bahwa kita sebagai orang percaya jangan hanya berhenti di Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Ada perayaan lain yang harus kita tahu. Kalau kita mau terkoneksi dengan waktu-waktu Tuhan, kalau kita mau terkoneksi dengan isi hati Tuhan yang dalam, ada perayaan lain. Yes, kita bersyukur perayaan Pentakosta itu adalah kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus hadir sehingga terjadi revival yang besar. Tapi kalau Roh Kudus hadir, Yesus kan berkata, kalau Roh Kudus hadir, Dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Dia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran seperti apa? Yang ada pada orang Yahudi. Sebab kalau berbicara apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 4, keselamatan yang dimaksudkan oleh Yesus yang berasal dari bangsa Yahudi, itu berbicara tentang kebenaran yang penuh secara utuh. Di dalamnya ada perayaan Paskah, di dalamnya ada perayaan kedua yaitu Pentakosta, di dalamnya ada perayaan yang terakhir yaitu Sukkot. Kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, mari kita lihat bersama-sama. Kenapa perayaan yang satu ini sepertinya tersembunyi, digantikan dengan perayaan yang lain, yaitu perayaan Natal. Perayaan Natal tidak ada di dalam 7 perayaan Yahudi. Kenapa sampai berubah? Ada sesuatukah yang tersembunyi? Atau ada sesuatukah yang ditahan oleh musuh? Sehingga kita tidak tahu
perayaan yang satu ini. Di dalam perayaan ini, perayaan Sukot ini atau Tabernakel ini juga mengandung perayaan yang luar biasa yang sebenarnya berbicara tentang final episode. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ada first episode, ada second episode, ada third episode which is the final episode. Yaitu episode pertama adalah episode Paskah. Episode yang kedua adalah episode Pentakosta. Tapi ada episode ketiga yaitu episode Sukot. Jangan berhenti di episode kedua. Maju lagi. Dan ternyata ketika saya berdoa, ketika saya berdoa dan mendalami tentang episode yang ketiga, ternyata ini berbicara sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa, di mana setan berusaha di episode ketiga ini supaya orang-orang percaya tidak masuk kepada kedalamannya. Sebab di episode ketiga atau the third episode, episode ketiga is final episode. Episode yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang sebenarnya kalau itu dibukakan kepada setiap orang percaya, maka musuh akan kehilangan genggaman, pijakan. Musuh kehilangan pijakan. Kenapa? Di episode ketiga, dengar baik Bapak Ibu Saudara, di episode ketiga yang akan saya kupas nanti di perayaan Sukot. Ini episode di mana seluruh kepenuhan yang berasal dari Aba, yang ada di dalam Kristus, ini akan turun atas kehidupan orang percaya. Di manakah, kapankah orang percaya dilahirkan? Mereka dilahirkan di episode kedua ketika Roh Kudus hadir. Tetapi Roh Kudus akan bawa kita masuk kepada episode ketiga. Ini namanya final episode. Yesus harus mengadakan penebusan. Setelah Yesus mengadakan penebusan, kemudian Roh Kudus datang membawa orang-orang yang ditentukan untuk percaya, membawa orang-orang yang ditentukan untuk selamat. Roh Kudus datang dan menginsyafkan orang-orang itu supaya ketika Roh Kudus datang, disitulah terjadi namanya kebangunan rohani. Tetapi di episode ketiga itu bukan hanya berbicara kebangunan rohani, tapi itu berbicara tentang kepenuhan yang ada pada isi hatinya, yang segera dimanifestasikan kepada orang-orang yang dia tebus. Makanya setan berusaha dari sejak dahulu, ketika Injil mulai menyebar kepada bangsa-bangsa. Satu episode lolos, berita penebusan, berita keselamatan di dalam Yesus itu ada. Episode kedua, Roh Tuhan dicurahkan, yes. Tapi setan berjaga-jaga, jangan sampai episode ketiga didengar oleh setiap orang percaya. Untuk beberapa waktu lamanya, sepertinya orang Kristen tidak terkoneksi dengan episode ketiga ini. Tapi saya percaya kalau jemaat mula-mula telah mengawali dengan kebenaran ini yang namanya seluruh kebenaran. Aku percaya dan aku percaya dan aku percaya. I believe that I believe that I believe. I know that I know that I know. The last day generation, it's called the final generation, shall receive the final episode, yes, which is the third episode. Yes. Haleluya. Orang-orang percaya, yaitu saya dan Anda, akan berada di dalam episode ini. Oh my God. Dan ini adalah episode yang ditunggu-tunggu untuk dibukakan. Yes. Inilah episode yang luar biasa, sulit untuk dilukiskan. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di episode ini adalah tumpahan ekspresi yang berasal dari Dia. Tumpahan ekspresi yang berasal dari Dia dilepaskan. Dan kemuliaan Tuhan akan hadir secara penuh. Maka itu kalau Bapak Ibu ikuti dari perayaan-perayaan mereka ini, orang Yahudi punya masa pertobatan di bulan yang ke-6, yaitu bulan Agustus. Pertengahan menjelang akhir Agustus dan masuk kepada
awal September. Bulan ke-6 orang Yahudi punya namanya bulan Elul, itu bulan Teshuvah, bulan introspeksi ke dalam untuk melihat bagaimana perjalanan mereka. Tetapi kok memasuki tahun yang baru, Rosh Hashanah, mereka adakan lagi Teshuvah selama 10 hari. Kapan dimulainya? Begitu mereka masuk hari pertama bulan Tishri, disebut tahun baru mereka. Mereka akan diadakan lagi perayaan itu. Memang itu adalah perayaan yang Tuhan minta, yang terambil di dalam Imamat 23 ayat yang ke-24. Dalam Imamat 23 ayat 24, situ tuh dikatakan, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh, diperingati dengan meniup serunai. Itu dia. Jadi Rosh Hashanah, arti kata lain itu adalah Yom Teruah. Yom Teruah ini, disinilah awal permulaan tahun baru. Tuhan minta adakan hari perhentian penuh, adakan hari perhentian yang khusus, supaya mereka kembali dapat menghampiri Tuhan. Kalau di Elul kemarin bulan yang ke-6, bulan Elul, mereka introspeksi. Tapi memasuki tahun baru, mereka diwajibkan untuk berpuasa. Apa yang akan mereka lihat? Apa yang harus mereka pahami? Buat orang Yahudi pada umumnya, karena mereka mau memasuki tahun yang baru, mereka mau, sebab mereka pun memahami bahwa Tuhanlah yang memberkati mereka sesuai dengan Ulangan 11. Ulangan 11 ayat 12 berkata, ketika kamu sampai di tanah itu, mata Tuhan ada di situ dari awal tahun sampai akhir tahun. Itu ada di situ. Ada di situ. Jadi mereka pun punya kesadaran, satu sisi mereka punya kesadaran kalau Tuhan berikan kesempatan untuk mereka ada di tahun yang baru. Kalau Tuhan berikan kesempatan untuk mereka ada di tahun yang baru, maka Tuhan mau menyatakan lagi pemeliharaannya mulai dari awal tahun sampai akhir tahun. Begitu luar biasa pengertian itu, sehingga mereka diminta untuk mengkhususkan diri, menguduskan diri untuk mempersiapkan masuk di dalam tahun itu. Itulah yang dikatakan juga tahun yang disebut the acceptable year, the favor year. Kitab Yesaya berkata begini, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab kamu. Kapankah hari perkenanan itu? Kapankah disebut the acceptable year? Kapan? Begitu mereka memasuki tahun yang baru, itu disebut the acceptable year of the Lord, tahun perkenanan Tuhan. Di situ di tahun perkenanan Tuhan ada banyak hal yang Tuhan mau singkapkan buat mereka. Makanya mereka mengadakan perenungan yang tidak main-main. Begitu masuk seperti dikatakan di dalam Imamat, begitu mereka masuk hari pertama bulan ke-7, mereka harus punya persiapan. Sebab mereka tahu di dalam filosofi orang Yahudi, setiap tahun itu adalah pemberian Tuhan. Setiap tahun itu adalah tahun yang dimahkotai oleh Tuhan itu sendiri. Pemazmur juga bisa berkata, engkau memahkotai tahun. Jadi orang Yahudi punya filosofi. Perjalanan mereka, tahun demi tahun yang mereka lalui, adalah tahun yang telah dimahkotai. Nah, itu ada pada mereka. Jadi mereka mengadakan satu persiapan yang tidak main-main. Persiapan yang luar biasa. Di era Yom Kippur ini, Tuhan berbicara kepada mereka, kamu masuk dengan pertobatan. Yom Kippur itu berbicara hari pendamaian, the Atonement Day. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut hari tutup pendamaian, topping off dari pendamaian diadakan. Ini topping off-nya, ini tutup pendamaian. Kalau di dalam bahasa lain di salah satu kitab berkata, topping off-nya itu adalah grace, grace,
grace. Anugerah, anugerah, topping off. Ini berbicara apa? Ujungnya, final yang Tuhan mau nyatakan kepada mereka bangsa Yahudi. Mereka harus memahami ini adalah momentum yang penting bagi mereka. Pendamaian harus penuh. Mereka tidak boleh salah. Jangan sampai ada yang tidak ada. Jangan sampai ada yang miss. Mereka harus berdamai dengan Tuhan mereka. Mereka pun harus juga berdamai dengan alam semesta. Mereka pun juga berdamai dengan diri mereka sendiri. Supaya mereka bisa berdamai dengan semua orang. 3 pendamaian ini yang Roh Kudus bukakan kepada saya, yang saya sudah bagikan di seminar yang lalu, itu harus terjadi. 3 pendamaian ini harus terjadi. Kenapa demikian? Saya sudah bagi di seminar pertama. Kalau Anda ingin tahu kenapa ada 3 pendamaian. Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sebenarnya tidak mau berpisah dengan manusia, Bapak Ibu Saudara. Waktu Dia menciptakan manusia, begitu Dia menghembus rohnya kepada manusia, tidak pernah ada di dalam hati Tuhan untuk menarik kembali rohnya. Gak pernah. Tapi Kejadian 6 ayat 6 mengatakan, Tuhan menyesal menciptakan karena dosa. Maka roh Tuhan undur. Kita berkata, peristiwa roh Tuhan undur itu sangat memilukan hati Tuhan. Dan kalau saya bayangkan di dalam cerita itu, saudaraku, maka Dia harus datang dalam wujud manusia, menjelma menjadi manusia untuk menebus kita kembali. And He did it. Dia lakukan itu di kayu salib. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, dengar. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah melakukannya. Tapi pengakuan untuk berdamai dengan Dia harus keluar dari hati manusia. Kenapa? Karena manusialah yang telah bersepakat dengan setan dengan mengambil buah itu. Pengakuan harus dari pihak manusia. Waktu saya bagi tentang seminar ini hari pertama, hadirat Tuhan begitu kuat turun dan saya tidak tahan. Aku hancur hatiku. Kenapa? Kok bisa Sang Pencipta bisa terganggu perasaannya oleh karena manusia? How can a creator? Bagaimana seorang pencipta bisa hancur hatinya, bisa pilu hatinya oleh ulah manusia? What a man. Pemazmur pernah berkata, apakah manusia? What is man that are so special? Kenapa manusia begitu spesial? Sebab tidak ada satu ciptaan manapun yang sanggup memilukan hati Tuhan. Gak ada. Gak ada. Manusia bisa buat pilu hati Tuhan. Kemudian Tuhan ambil inisiatif untuk turun menyelamatkan. Rekonsiliasi itu harus terjadi di awal tahun. Orang Yahudi tahu kalau mereka tidak punya rekonsiliasi, kalau mereka tidak punya pertobatan, mereka gak bisa masuk kepada tahun perkenanan Tuhan. Tapi kita di dalam Kristus, oleh Roh Kudus kita dibukakan jauh lebih dalam, bahwa Tuhan bisa pilu hatinya oleh karena ulah manusia. Jadi apa yang harus kita terima di dalam, kalau Anda begini, kalau Anda sepakat dengan perayaan-perayaan Yahudi, maka Anda akan masuk kepada kedalaman rahasia isi hati Tuhan itu sendiri. Pendamaian sekarang dari pihak manusia. Harus kita datang kepada Tuhan. Aku mau berdamai dengan Engkau. Ampunilah aku Tuhan. Ampunilah segala kesalahanku. Ampunilah kesalahan manusia. Setelah itu, maka pendamaian yang kedua
harus terjadi dengan alam semesta. Saudara, waktu Tuhan bukakan hal ini saya geleng kepala, saudara. Dalam arti begini, betapa manusia itu bisa membuat dampak seluruh ciptaan Tuhan. Manusia jatuh, dampaknya seluruh alam semesta. Dampaknya seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan terganggu karena manusia telah jatuh. Kalau Anda lihat biasa mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tapi Alkitab mencatat ternyata alam semesta jadi terganggu oleh karena manusia jatuh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika manusia kembali berdamai dengan Tuhannya. Tapi ingat, coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat 22. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bahasa Inggris mengatakan, the whole creation groans, labors with pangs together until now. Seluruh ciptaan mengeluh dan menantikan satu kelahiran, sakit bersalin. Seluruh makhluk bisa mengerang. Kalau Anda melihat alam semesta Anda tidak tahu, tetapi Rasul Paulus menerima kebenaran dinyatakan oleh Roh Kudus. Karena manusia sudah jatuh, maka dampaknya seluruh alam semesta. Berarti pendamaian yang kedua adalah pendamaian dengan alam semesta, dengan seluruh ciptaan yang terganggu. Anda bisa bayangkan ketika pendamaian ini terjadi dengan sekeliling Anda, dengan tanah, penghasil bumi, dengan apapun yang Anda kerjakan, dengan udara, dengan angin. Mereka terganggu sehingga mereka tidak bisa melayani manusia dengan maksimal. Karena alam semesta, angin, udara yang sudah terganggu, mereka tidak bisa melayani manusia. Mereka menjadi out of order. Sebab di order, aturannya, mereka harus melayani manusia. Anda tahu alhasil apa? Karena alam semesta, angin, udara tidak bisa melayani manusia dengan benar. Maka setan dompleng di situ. Setan menaruh panah-panahnya berterbangan di siang hari dan penyakit sampar di malam hari. Sehingga angin, udara, karena tidak bisa melayani manusia dengan sempurna, mereka membawa panah-panah, penyakit sampar, wabah kemana-mana. Itulah yang terjadi sampai hari ini, yang tidak disadari oleh manusia. Karena mereka tidak bisa lagi melayani manusia dengan sempurna. Tapi saya mau sampaikan kabar baik buat Bapak Ibu Saudara. Apa yang Roh Kudus sampaikan. Kalau Anda mengerti di Yom Kippur di permulaan tahun 5781, dan Anda akan melihat matahari akan bersinar dalam hidupmu kembali. The sun will rise in your life. Matahari akan mulai bersinar lagi. Pengharapan itu akan mulai dinyatakan kembali. Dan Anda akan melihat atmosfer angin tidak akan membawa panah-panah, penyakit sampar untuk melanda di sekitar orang-orang yang mengerti akan kebenaran. Saya berdoa sama Tuhan, saya bertanya, Tuhan, kapankah malapetaka ini akan berhenti? When are these pandemics will stop? Kapan ini akan berhenti, Tuhan? Roh Kudus bukakan ini kepada saya. Angin tidak akan membawa panah-panah itu datang ke dalam rumahmu. Angin tidak akan membawa penyakit sampar yang merajalela itu, yang ada di udara. Dia tidak akan bawa ke rumahmu. Itu yang sebenarnya dikatakan oleh Mazmur 91. Sebab udara alam semesta akan melayani manusia kembali. Kalau kita mengerti arti pendamaian ini, ternyata penting Bapak Ibu Saudara. Saya
saya mulai berkata, sekarang aku berdiri pada posisiku. Ketika aku berdiri pada posisiku, aku mau berkata, kamu udara yang ada di sekelilingku, kamu angin yang bertiup semilir kemana-mana. Kamu tidak akan lagi membawa penyakit, tidak akan membawa lagi virus ke rumah kami. Sebab kami mengerti tentang pendamaian. Dan kamu tidak perlu lagi mengerang, sebab aku sudah muncul. Mengerti arti pendamaian. Tahukah Anda apa artinya? Anda tahu apa artinya apa? Usahamu, hasil bumi akan melayani Anda. Kita akan mengalami satu fenomena yang baru. Kita akan masuk di dalam pengalaman yang luar biasa, di mana tidak ada lagi yang namanya wabah celaka melanda. Tidak akan lagi ada badai kekeringan, tetapi yang akan datang, ini yang Roh Kudus singkapkan kepada saya. Makanya kita harus mengerti. Waktu kita masuk terus sana, tunggu dulu, dengarkan dulu apa yang Tuhan mau sampaikan di Yom Kippur ini, supaya kita masuknya benar, kita menerimanya benar, dan setiap perkataan Tuhan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Jangan lupa, Alkitab berkata pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka bukankah Tuhan bilang begini, terkutuklah tanah karena engkau. Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 17. Karena engkau telah mendengarkan perkataan dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan, jangan, terkutuklah tanah karena engkau. Tapi lebih jauh lagi Paulus berbicara bukan cuma tanah, tapi seluruh makhluk, seluruh ciptaan, termasuk angin dan udara. Sehingga mereka tidak bisa melayani manusia dengan benar. Mereka, apa yang disebar oleh kuasa kegelapan, itu terbang kemana-mana dibawa oleh angin. Bisakah kita menghentikan? Hiduplah di dalam pendamaian dengan Tuhan. Baru kita berkata, hai angin, hai udara, hai tanah, aku telah berdamai dengan penciptaku. Kamu pun berdamai dengan kami. Kamu tidak menjadi musuh kami. Kamu tidak akan membawa yang berasal dari kuasa kegelapan. Kamu akan membawa apa yang Tuhan sudah simpan di antara bangsa-bangsa, menjadi blessings. Itu akan datang kepada kami. And that's amazing, saudara. Yang ketiga, Alkitab juga berkata, ternyata manusia juga ada erangan di dalam dirinya sendiri. Roma 8 ayat 22 kembali berkata, sebab kita tahu sekarang bahwa sampai sekarang, termasuk kita, kalau Anda baca terus di dalamnya, mengeluh bersama-sama dengan kita. Ternyata di dalam diri kita, oleh karena dosa, juga ada keluhan-keluhan. Ada kerinduan untuk mengalami pemulihan kembali. Jadi seringkali manusia tanpa sadar menganggap dirinya terbatas, menganggap dirinya tidak mampu. Aku gak bisa, aku tidak mampu. Itu sama saja manusia sedang memperkatakan dirinya yang lemah, yang tidak mampu. Itu adalah keluhan-keluhan, sehingga tidak berdaya. Tidak berdaya. Itu adalah erangan yang ada jauh di dalam manusia sebenarnya. Tapi inilah kabar baiknya. Kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sekeliling alam semesta, lalu berdamai dengan diri kita sendiri. Maka kita akan melihat di dalam diri kita ada kemampuan yang Tuhan beri. Sebab setiap manusia pada dasarnya diciptakan mampu untuk melakukan segala yang Tuhan percayakan. Tidak ada manusia diciptakan bodoh, tidak ada. Tidak ada manusia diciptakan untuk tidak mampu. Tapi setiap manusia itu memiliki benih yang berasal dari Tuhan, yang mampu. Bukan benih kegagalan, tapi keberhasilan. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi memasuki tahun yang baru bagi orang Yahudi, mereka berhenti. Waktu mereka berhenti, mereka mengadakan perenungan yang sangat kuat. Mereka datang di hadapan Tuhan. Mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka berdoa. Mereka lihat keadaan kehidupan mereka.
Mereka harus tahu, harus ada penyelesaian untuk memasuki tahun yang baru. Supaya jangan perjalanan ke depan menjadi perjalanan yang tersendat-sendat. Mereka merendahkan hati, mereka berpuasa. Dan mereka berdoa kepada Tuhan. Doa pertobatan. Doa pertobatan itu mereka sebut Asheret Yemei Tejuva. Itu doa pertobatan yang dari dasar perenungan yang dalam akan firman Tuhan. Bahkan mereka di tengah malam, mereka punya satu doa ucapan khusus. Selihot namanya. Selihot itu satu doa yang dilakukan di tengah malam. Hening ketika tidak ada lagi yang mengganggu. Di situ mereka membacakan ayat-ayat tentang pertobatan. Mereka fokus untuk menyambut tahun yang baru. Bagaimana dengan kita? Yang harus kita mengerti bagaimana caranya mereka untuk berdamai dengan Tuhan. Itu yang harus kita adaptasi. Supaya perjalanan kita pun sebagai orang yang percaya dalam Kristus tidak terbatas. Ada berapa banyak orang yang percaya kepada Yesus, tapi sepertinya perjalanannya terbatas. Tidak mampu mengalami terobosan. Tetap seperti terikat masalah keuangan, masalah sakit penyakit. Kenapa bisa terjadi demikian? Manakah perbedaannya? Seharusnya perbedaannya kelihatan. Pada orang Yahudi perbedaan mereka kelihatan. Sebab mereka punya sikap yang baik, yang benar di hadapan Tuhannya. Satu sikap di hadapan Elohim, di hadapan Adonai. Begitu luar biasa ada pada mereka. Sementara kita orang yang percaya kepada Yesus, tapi kita tidak punya sikap-sikap yang tepat. Tapi ketika kita belajar tentang hal ini, ketika kita terkoneksi dengan perayaan-perayaan mereka, bukan hanya kita mengadopsi cara-cara mereka memiliki sikap kepada Tuhan, tetapi ini juga yang kita harus tahu. Di dalam perayaan-perayaan itu sendiri ada isi hati Tuhan yang terdalam. Di dalam perayaan-perayaan itu ada kerinduan Tuhan yang terdalam. There is the will of the Father in every feast of the Lord. Ada kerinduan Bapa. Ada kerinduan Bapa di dalamnya. Kalau kita mengerti akan hal ini, begitu kita tahu yang namanya kerinduan Bapa, iman kita akan naik. Dan kita tidak goyah ketika kita menempuh perjalanan ke depan. Sebab it is the will of the Father. Merupakan kehendak Bapa. Supaya kita hidup di atas bumi ini baik-baik saja. Tuhan tidak pernah lupa ketika Dia menciptakan alam semesta. Mulai dari hari pertama sampai selesai, Dia berkata, baik adanya. Baik adanya. Baik adanya. Baik itu peristiwa penciptaan selalu diakhiri dengan baik adanya. Baik adanya. Baik adanya. Baik adanya. Kemudian di dalam Yakobus dikatakan, semua yang baik, yang berkenan, itu berasal dari Bapa. Berarti apa artinya? Tuhan mau kita hidup di bumi ini baik-baik saja. Baik-baik saja. Bagaimanakah kita bisa hidup baik-baik saja? Bagaimanakah kita dapat menerima pemberian yang baik yang berasal dari Bapa? Menurut perayaan-perayaan orang Yahudi itu terus menyatakan kebaikan Bapa, perlindungan, penjagaan yang luar biasa. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya kita digabungkan supaya kita pun dapat merayakan janji yang Tuhan berikan melalui perayaan-perayaan mereka. Sikap mereka perlu kita teladani, tapi dari perayaan-perayaan mereka kita perlu ketahui, karena di dalamnya mengandung isi hati Tuhan yang dalam, mengandung rahasia Tuhan yang patut dibukakan buat kita semua. Sehingga waktu kita masuk di perayaan tahun baru Rosh Hashanah, sesuai dengan kalendernya 5781, sebut Pe'alef atau Tafshin Pe'alef, maka kita bisa melihat arti dari 5781. Itu berbicara tentang satu kedalaman baru lagi, satu jaminan, assurance untuk kita ada lagi di tahun yang baru. Dan kalau Anda kepingin tahu
pemetaan akhir zaman, kedatangan Yesus kembali, itu akan ada pada perayaan ini, saudaraku. Di perayaan ini, di perayaan Sukot ini jauh ke depan akan berbicara tentang kedatangan Raja kemuliaan. Tapi sebelum ke sana, tahun-tahun yang kita lalui akan menjadi tahun-tahun yang penuh dengan keemasan, atau disebut glorious years, tahun-tahun yang dipenuhi dengan kemuliaan. Asalkan kita tahu bagaimana menyikapinya, asalkan kita tahu bagaimana meresponinya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang saya bagikan kepada Anda, mari kita renungkan baik-baik, mari kita renungkan lebih dalam. Saya akan lanjutkan lagi berbicara tentang Yom Kippur ini di hari terakhir dari perayaan Yom Kippur 10 hari yang jatuh pada tanggal 28 yang adalah hari Senin nanti. Kita akan adakan lagi fellowship seminar yang berikutnya untuk kita memahami rahasia, the secrets inside Yom Kippur. Tema ya, ini dia the final episode, the final chapter, atau the secrets behind Yom Kippur. Kita akan lihat tanggal 28. It's amazing, saudara, kalau sudah dibukakan hal ini. Saya yakin saya juga tidak bisa tahan, saudaraku. Sebelum acara mulai, tiba-tiba saya merasa gemetaran. Roh Kudus pelan-pelan berbicara dalam hati saya. Aku mau supaya kamu mengalami. Aku mau supaya kamu masuk dalam rahasia itu. Dan aku mengundang kamu masuk. Roh Kudus berkata, I invite you to come in. Aku mengundang kamu untuk masuk di dalam rahasiaku. Maka saya sampaikan juga kepada Anda semua, Dia mengundang Anda, Dia mengundang kita semua untuk masuk di dalam rahasianya mulai dari Yom Kippur ini, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau nyatakan di 5781. Ingat, di dalamnya akan ada banyak hal yang dahsyat. Saya sudah sampaikan akan ada unusual revival, unusual miracles, unusual restorations. Sebab kebaikannya akan dinyatakan. It's the will of the Father. Adalah kehendak Dia. We taste His goodness. Adalah kerinduannya kita mengecap kebaikannya, which is the restoration. Anda mau kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita renungkan baik-baik, saudaraku. Di Yom Kippur ini, final day-nya itu di 28. Selama 10 hari, the final day. Jangan sibukkan dengan hal-hal yang lain. Mari datang kepada Tuhan untuk kita mengerti kedalaman dari perayaan Tuhan. Oh haleluya, Tuhan Yesus memberkati, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Oh yes. Restoration is the will of my Father. Restoration is the will of my Father. I believe and receive. It's the will of my Father. I believe and receive. It is the will of my Father. Restoration is the will of my Father. Restoration is the will of my Father. We believe, we receive. It's the will of our Father. We believe, yes we believe, and we receive. It's the
desire to see revival in this land. Break our hearts, Lord, for your purpose. We long to glorify your name. As a church we come and bow down our knees. We cry out for this nation to be saved. Lord, revive us all as we become one to declare and believe restoration. Praise the Lord. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Restoration. Oh, terima kasih Tuhan. Is the will of our Father. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat pendamaian. Kami mau Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami berdamai dengan Engkau. Kami berdamai dengan sekeliling kami alam semesta. We believe Lord. Kami berdamai dengan diri kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk kami terkoneksi dengan perayaan-perayaan-Mu, supaya kami masuk kepada permulaan baru dengan dahsyat. Sebab kehendak-Mu untuk kami dipulihkan. Oh haleluya. Oh sekali lagi Holy Father, come on mari singgung sendiri. Yes. Holy Father, our desire to see revival in this land. Break our hearts, Lord, for your purpose. We long to glorify your name. As a church we come and bow down our knees. We cry out for this nation to be saved. Lord, revive us all as we become one to declare and believe restoration. Restoration is the will of our Father. Restoration, restoration is the will of our Father. As we believe, we receive, is the will of our Father. We believe, we receive, it is the will of our Father. Say we believe, we receive, it's the will of our Father. Yes, we believe, oh God, believe, we receive, it's the will of our Father. Yes, Lord. Terpujilah Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Karena kebenaran yang sudah Engkau bukakan bagi kami di malam ini. Sekali lagi kami mengucap syukur. Mengucap syukur karena semua yang Kau telah bukakan bagi kami di malam ini. Terima kasih Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan terus menuntun kami untuk kami memahami akan firman yang sudah kami terima pada malam ini untuk kami lakukan. Karena ada bagian kami harus kami kerjakan bersamamu, dan supaya kami juga masuk ke dalam apa yang sudah Bapa siapkan bagi kami di Pei Aleph ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih.
dikuduskanlah dan dimuliakanlah nama-Mu selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Ya, kebenaran atau firman yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Timothy, dan itu adalah kelanjutan dari yang kemarin, dari hari Senin kemarin, seminar yang pertama, kemudian dilanjutkan lagi yang sekarang. Ini merupakan satu rangkaian, kalau bagi saya pribadi gitu ya, menjadi sebuah kesaksian yang kuat untuk saya dan juga Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini, untuk kita sama-sama sepakat dengan firman ini sampai kita masuk di dalam Pei Aleph, ke dalam Pei Aleph, karena ada banyak janji Tuhan yang Tuhan mau genapi hari-hari ini, apalagi di Pei Aleph. Oke, Bapak Ibu Saudara, setelah tadi mendengarkan firman yang sudah disampaikan, sekali lagi kami memberikan kesempatan untuk Anda semua untuk menabur di dalam rekening di bawah ini sebagai bagian dari ekspresi iman Bapak Ibu Saudara, bahwa firman yang sudah Bapak Ibu terima itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan Bapak Ibu dan akan terus bekerja sampai itu digenapi penuh sempurna di dalam kehidupan Bapak Ibu. Firman itu saya percaya yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi dia akan terus mengerjakan sampai kepenuhan, sampai kehendaknya digenapi di dalam kehidupan kita semua. Dan kami juga tadi saya sudah diingatkan ini, kita ada prophetic training online, ya, prophetic training online. Tadi sebelum acara ini dimulai, tadi ada video yang sudah ditayangkan oleh media kami. Kita akan mengadakannya tanggal 19 sampai 23 Oktober. Dan berikut ada video kembali yang akan disampaikan atau sharingkan dibagikan oleh tim media kami, video dari promo training online. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya adalah salah satu peserta dari Prophetic Training 2019 yang diadakan oleh Pak Timothy Parangkuan. Dan saya merasakan bahwa seminar yang saya ikuti kali ini sangat berbeda dengan seminar-seminar prophetic yang pernah saya ikuti sebelumnya. Ada satu impartasi yang luar biasa melalui prophetic training ini, saudara-saudaraku. Materi-materi yang disampaikan begitu hidup dan menjadi rema dalam setiap kehidupan para peserta. Karena saya yakin dan percaya ini semua disebabkan oleh proses kehidupan Pak Timothy Parangkuan bersama dengan Tuhan di dalam keintiman dengannya dan juga berjalan di dalam rencananya Tuhan. Dan saya yakin ada satu bobot yang berbeda, dimensi yang berbeda ketika saudara-saudara mengikuti prophetic training kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua yang saya dapatkan dari melalui prophetic training ini, saya belajar bagaimana pentingnya berjalan di dalam waktunya Tuhan dan musimnya Tuhan. Karena ketika kita mengerti tentang waktunya Tuhan dan musimnya Tuhan, kemana Tuhan bergerak, apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerti setiap rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana yang besar. Apalagi hari-hari ini, orang-orang pilihan Tuhan harus bangkit dan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kegelapan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya seminar ini akan menjadi penting dalam situasi pandemik seperti ini. Karena saat-saat seperti ini kita penting untuk belajar bagaimana masuk lebih dalam lagi di dalam kedalaman Tuhan. Disitulah kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan melihat satu realitanya Tuhan. Ketika saudara-saudara dan saya hidup di dalam realitanya Tuhan, maka setiap janji-janji Tuhan itu menjadi bagian dan menjadi berkat dalam kehidupan kita.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, jangan tunda-tunda, daftarkan segera diri Anda untuk mengikuti seminar ini. Saya yakin dan percaya ada satu impartasi kehidupan yang luar biasa yang Tuhan akan salurkan melalui hamba-Nya Pak Timothy Parangkuan. Saya percaya ini akan memberkati. Banyak orang sudah mengikuti prophetic training kami di waktu lalu. Waktu itu kita hadir di kelas dan mereka sangat diberkati. Saya percaya buat Anda juga yang online di berbagai kota, di berbagai kepulauan di seluruh Indonesia, mungkin juga di luar. Kalau kita ikuti bersama-sama, kita akan mengerti prophetic itu sesungguhnya, sehingga kita untuk memahami apa yang Tuhan mau katakan di dalam waktu-waktu kita ada pada hari-hari ini. Daftarkan segera supaya kita segera adakan prophetic training online. Tuhan Yesus memberkati. Ya, prophetic training online ini sudah hampir memenuhi kuota yang maksimal ya. Kuota minimal ada 30 orang dan saat ini sudah hampir mendekati kuota maksimal yang kita kita tetapkan. Itu kurang lebih 50 orang. Ya, dan ini mungkin akan bertambah lagi, akan bertambah lebih banyak lagi. Nanti kita lihat ya dalam waktu beberapa hari ke depan. Tapi yang pasti buruan aja untuk daftar segera di dalamnya karena kita akan segera memulainya nanti di tanggal 19 sampai tanggal 23 Oktober dan pendaftaran ditutup tanggal 2 Oktober 2020. Beberapa hari kemudian setelah itu nanti kami akan kirimkan materinya karena itu kan ada bukunya dan juga mungkin ada yang mau mengirimkan melalui email. Tetapi yang pasti Anda harus mendaftar bukan melalui nomor WhatsApp kami tetapi melalui link yang ada di fanpage kami di fanpage Restoration Community. Di situ ada link Google Docs yang Bapak Ibu bisa tulis di situ, isi semua yang ada di situ yang dimintakan untuk diisi saja dan itu akan masuk ke database kami. Kalau Bapak Ibu mau mengkonfirmasi bisa menanyakan ke nomor WhatsApp kami apakah sudah masuk apa tidak. Dan seterusnya langsung memberikan biaya pendaftarannya, mentransfer biaya pendaftarannya sebesar 250.000. Oke, jadi itu untuk yang prophetic training online. Jangan lupa untuk segera mendaftar ya, untuk segera mendaftar karena waktunya sudah sangat sedikit lagi kita akan menutup hari pendaftarannya. Dan kita akan melanjutkan ini kembali di tanggal 28 ya, di hari Senin tanggal 28 September jam 6 sore. Nanti kami akan memberikan ya ini sudah diberikan oleh media kami, sudah dibuat flyers ya. Nanti kami akan remind lagi di dalam sosial media maupun juga nomor WhatsApp kami. Mungkin bisa dicatat, bisa ditampilkan nomor WhatsApp kita. Bisa dicatat Bapak Ibu nomor WhatsApp kami supaya bisa tetap juga mendapatkan info yang cepat ya, yang cepat yang bisa dapat Bapak Ibu terima dari kami ya. Ini nomor WhatsApp kami. Nomor WhatsApp ini adalah nomor WhatsApp tim media ya, bukan nomor WhatsApp Bapak Timi ya. Nomor WhatsApp tim media karena banyak yang mengira ini nomor Pak Timi gitu, bukan ya. Tetapi Bapak Ibu bisa menanyakan informasi atau juga mau share, mungkin juga yang mau didoakan silakan bisa langsung di nomor ini. Oke, dan juga jangan lupa untuk tetap terkoneksi juga dengan website kami, sosial media kami ini dan juga website ini ya www.restoration.or.id maupun juga melalui YouTube Timothy Parangkuan Official. Dan juga ada program kami yang terbaru adalah yang tadi yang mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan di dalam Instagram kami yaitu Q&A. Setiap Kamis kita akan membahas topik-topik tertentu yang sangat aplikatif yang berhubungan tentunya dengan panggilan dari wadah ini tentang profetik ya. Tadi berbicara tentang peperangan rohani dan nanti akan dilanjutkan kembali. Jadi Bapak Ibu bisa terus terkoneksi dengan kami dengan semua kanal-kanal yang ada itu sosial media maupun website maupun juga nomor WhatsApp kami. Oke, sampai di sini dulu seminar Pay Alive 5781 Yom Kippur part yang kedua. Nanti kita akan bertemu kembali di dalam seminar yang ketiga bisa dikatakan ya, seminar yang ketiga, ibadah yang ketiga di tanggal 28 September 2020 sebelum nanti kita akan merayakannya di Sukot di tanggal 5 Oktober 2020. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah menyaksikannya dan Tuhan memberkati.